Situasi memanas, Qatar, Saudi cemas. Wow, kata itulah kita sematkan untuk situasi terkini kepada kedua negara tersebut. Yang mana salah satunya Qatar ya, sekarang lagi cemas-cemas guys. Kenapa cemas-cemas? Karena baru saja kita ketahui bersama-sama di sosial media bahwasanya Iran ya kan meluncurkan rudal ya ke arah base camp militer Amerika yang berlokasi di Qatar, sehingga terdengarlah letusan-letusan ya kan, terdengarlah suara-suara yang cukup menakutkan, sehingga terjadi sedikit chaos di daerah Qatar dikarenakan pengiriman rudal yang dilakukan oleh Iran. Nah, ini berdampak panjang guys ya, makanya aku kasih judul situasi memanas, Qatar dan Saudi cemas. Cemas kenapa mereka? Jadi mereka itu bukan hanya cemas nantinya karena keadaan mereka yang sedang bisa kita bilang tidak aman ya, alias mencekam karena ada serangan Iran. Ini juga berpotensi kepada nasib mereka sebagai tuan rumah di kualifikasi Piala Dunia round 4. Ya, mungkin aku bisa tambahi lagi ya, situasi memanas, Qatar, Saudi cemas, Indonesia punya peluang emas. Wow, kan? Peluang emas. Kenapa peluang emas? Jadi besar kemungkinan ya kalau memang perang ini masih terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Jadi bukan hal yang tidak mungkin jika Arab Saudi dan Qatar akan di cancel sebagai tuan rumah di round 4 nanti, dan akan dipilih lagi tuan rumah yang baru karena adanya bisa kita bilang ya, pertempuran antara Iran dan juga beberapa kelompok negara yang ada di Timur Tengah. Ya, ini kan cukup berbahaya. Bayangkan nanti misalnya timnas Indonesia main di sana, lewat roket di atas langit, kan ngeri-ngeri sedap. Oke lah, ngelewat pas lagi main roket gitu ya kan. Ini sebelum datang, nanti pas lagi mau turun pesawatnya kena pula anti roketnya nyasar. Waduh, ini wassalam, bahaya. Rudal-rudal yang kita nggak tahu, nggak bisa kita prediksi kan, tiba-tiba nyasar. Wah, dan kita ketahui juga di beberapa warga Indonesia yang ada di Qatar memposting bagaimana keadaan mencekam saat itu ya. Bahkan pemain timnas Indonesia yang baru saja liburan ya, yaitu Kevin Dix kan kemarin sempat delay pesawatnya. Kenapa? Karena kebetulan dia kan lagi transit nih di Doha, Qatar. Nah, terdengar jelas dia posting di Instagramnya, di story-nya, terdengar jelas ledakan-ledakan, suara-suara misil ya kan. Itu wah bahaya kata dia, pokoknya mengerikan. Bahkan dia sampai bilang nanti dia akan update lagi tentang perkembangan dirinya. Itu aja saking mengerikannya saat itu guys. Dan karena keadaan yang mungkin bisa kita bilang sangat berbahaya ini, jadi besar kemungkinan ya kan nanti tuan rumahnya pasti akan baru ya kan. Bahkan yang punya potensi ya untuk menjadi tuan rumah dari semua kontestan yang ada yaitu Indonesia. Kenapa aku bisa bilang Indonesia? Karena kebetulan semua kontestan yang di round 4 ini adalah negara-negara Jazirah Arab, negara-negara Kepulauan Arab, kan? Yang mana di situ ada Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, kan? Irak. Itu kan negara-negara Arab. Nah, berbeda hal dengan Indonesia yang bisa kita bilang lain daripada yang lain. Letak geografisnya juga berbeda dan sangat jauh dengan daerah konflik. Sehingga Indonesia merupakan salah satu tempat yang paling aman jika diadakan yang namanya kualifikasi Piala Dunia round 4. Nah, ini menarik nih, menarik kita pantau nanti perkembangannya. Jadi di satu sisi ada juga nih keuntungan mungkin yang diraih Indonesia dari dibalik konflik ini ya kan. Kalau memang betul Indonesia nanti dipilih jadi tuan rumah. Tapi apapun ceritanya, konflik tidak ada yang namanya keuntungan guys. Setiap konflik pasti ada namanya kerugian. Aku ralat sekali lagi lah, itu nggak ada untung lah bagi kita ya kan. Ya mungkin dari sisi sepak bolanya ya adalah keuntungan bagi kita kalau memang nanti dipindah. Tapi kan di atas semua itu yang namanya kemanusiaan tetap dinomorsatukan. Jadi apapun ceritanya ya semoga aja perangnya ya cepat berakhir gitu kan. Jadi biar tidak ada lagi kekisruhan yang lebih mengerikan sehingga makin banyak korban yang berjatuhan. Apalagi ada warga-warga Indonesia yang mungkin
di beberapa negara Arab ya kan sangat berbahaya jika mereka nanti apa ya bisa kita bilang kena rudal-rudal yang tidak seharusnya mereka rasakan seperti itu guys. Nah tapi kalau kita berbicara tentang sepak bola sekali lagi ya, kalau memang nanti dipindah dan Indonesia menjadi tujuan utamanya, wah ini menjadi keuntungan yang cukup besar bagi Indonesia ke depannya. Dan aku malah takutnya gini, jangankan round 4, takutnya Piala Dunia pun nanti takutnya ditunda ini kayaknya. Bakal nggak main juga kayaknya nanti Piala Dunia, atau mungkin dibatalkan Piala Dunia 2026. Apalagi tuan rumahnya salah satunya itu Amerika, yang lagi punya, ya bisa kita bilang ya, punya masalah nih dengan Iran dalam usaha membantu Israel gitu kan. Nah ini juga bahaya nih, bahaya ke depannya. Sumpama terjadi perang yang cukup besar, perang dunia ketiga, jadi bukan hal tidak mungkin Piala Dunia tahun depan akan dimusnahkan, atau bisa kita bilang ya cancel lah, dipospon kan, atau mungkin ditiadakan karena adanya konflik. Dan ini bukan kali pertama, kalau nggak salah pernah juga di perang dunia kedua atau pertama itu ya, Piala Dunia, pas pula ada Piala Dunia terus di cancel karena adanya perang dunia guys, seperti itu. Jadi bukan hal tidak mungkin nanti justru apa ya, nggak main Piala Dunia ini. Nah itu mungkin yang pertama. Atau yang kedua, karena ada apa ya bisa kita bilang ya, selek antara, bisa apa bahasa Indonesia selek itu ya kita bilangnya, kayak macam nggak sor gitu ya kan, lagi berantem nih antara Iran dengan Amerika. Jadi bukan tidak mungkin nanti Amerika ini akan ngeban Iran dari kontestan Piala Dunia. Taulah kita kan, kayak kemarin Rusia lagi selek, nggak boleh main Champion, nggak boleh main Euro, nggak boleh main Piala Dunia, di ban gitu kan. Takutnya hal ini juga terjadi kepada Iran. Selek berantem nih sama Amerika, terakhir Iran nggak boleh ikut kompetisi. Nah, kalaupun Iran nggak bisa ikut kompetisi, nanti ada juga keuntungannya bagi Indonesia. Apa itu? Yes, Uni Emirat Arab langsung otomatis masuk, ya kan? Maka secara tidak langsung nanti apa, negara apa satu lagi itu yang bakal, Kirgistan kalau nggak salah, nanti yang akan mendampingi Indonesia juga. Nah otomatis Oman yang akan naik ke pot 2. Berarti besar juga nanti kemungkinan Indonesia jumpa dengan Oman juga, ada peluang. Nah sehingga nanti kalau Indonesia jumpa dengan Oman, yang mungkin bisa kita bilang relatif mudah lah ketimbang Qatar ataupun Arab Saudi, seperti itu. Atau yang ketiga tadi, apa itu? Yes, tuan rumah dipindah. Dan yang akan menjadi tuan rumah selanjutnya adalah Indonesia. Dan kalau memang nanti Indonesia yang akan menjadi tuan rumah, ini menjadi alamat baik ya bagi timnas Indonesia. Karena sejarahnya di round 4 ini, di round 3 kemarin, Indonesia hanya sekali mengalami kekalahan. Dan kekalahannya juga bisa kita bilang maklum-maklum saja, karena yang dilawan adalah ya raja terakhir, atau bisa kita bilang tim paling kuat di Asia, yaitu Jepang. Yang mana Jepang aja bisa ngebantai Jerman dengan skor 4-1 di kandangnya sendiri. Jerman loh, Jerman. Juara dunia berkali-kali dibantai sama Jepang di kandang Jerman. Nah apalagi Indonesia kan gitu. Ya walaupun sebenarnya kita tidak boleh juga untuk pesimis ketika menghadapi tim yang lebih kuat ke depannya, seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti betul ya Indonesia jadi tuan rumah di round D4, maka besar kemungkinan Indonesia akan mendapatkan hasil yang positif. Dan ketika Indonesia sudah bisa mendapatkan hasil yang positif, maka mimpi kita untuk masuk ke Piala Dunia untuk yang kali pertama bukan lagi menjadi sebuah mimpi, tapi mungkin bisa lagi menjadi sebuah kenyataan. Dan bayangkan Indonesia bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Apapun masih bisa terjadi di muka bumi ini, kan? Atau malah sebaliknya, kiamat pula, hancur perang nuklir, udah bukan lagi Piala Dunia yang nggak ada, diri kita pun tamat dari muka bumi ini. Segalanya maka masih bisa terjadi. Makanya kita doakan semoga ya perang ini cepat berakhir, atau kita doakan aja yang terbaik. Apapun itu pasti itu yang terbaik. Al khair hiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Asik. Kan? Jadi karena kita sering sekali pengen kayak gini, pengen kayak gini, pengen kayak gitu, ternyata itu nggak terbaik bagi kita. Ternyata ada lebih yang baik untuk kita itu loh. Kan? Yang sebenarnya kita nggak suka, tapi itu ternyata lebih baik. Ada mungkin kita suka, ternyata kata Allah, oh itu nggak baik, jadi nggak usah gitu lah kan. Ya apapun masih bisa terjadi, yang penting kita doakan aja yang terbaik untuk
semua negara di dunia ini, terkhususnya untuk manusia-manusia yang tidak bersalah seperti itu guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang situasi memanas, Qatar, Saudi cemas, dan Indonesia punya peluang emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.